Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami beranggotakan Andi Abdul Ghaffar dengan NIM 64201585, dan saya sendiri Kristian Yohanes Sitorus dengan NIM 64201494, dan Diva Risda Sapitri dengan NIM 64201521, dan Putri Sabila Afsari dengan NIM 64201540. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami dengan bertema komunikasi. Definisi komunikasi, suatu proses di mana terjadi penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk verbal maupun nonverbal ataupun secara lisan atau langsung ataupun tidak langsung atau melalui media. Komunikasi adalah proses atau tindakan menyampaikan pesan atau message dari pengirim atau sender ke penerima atau receiver melalui suatu medium atau channel yang biasa mengalami gangguan atau noise. Dalam definisi ini, komunikasi haruslah bersifat intensional atau disengaja, serta membawa perubahan. Komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata lain communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama maksud. Jadi dua terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan. Maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang diberitakan. Lalu, ruang lingkup komunikasi organisasi. Ruang lingkup komunikasi organisasi merupakan ranah komunikasi yang berkaitan dalam komunikasi organisasi. Oleh karena itu, dalam komunikasi organisasi terdapat beberapa ruang lingkup yang merupakan dasar ranah komunikasi. Yang pertama ialah komponen komunikasi. Komponen komunikasi yang ini meliputi sender, message, receiver, media, encoding, decoding, response, feedback atau umpan balik, dan gangguan atau noise. Yang kedua, proses komunikasi. Proses komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi proses secara primer, yaitu komunikasi yang terjadi langsung tanpa melalui media, dan yang kedua, proses komunikasi sekunder, tidak melalui media. Lalu yang ketiga, bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi merupakan dibagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi persona. Komunikasi persona meliputi komunikasi interpersona dan antar persona. Kedua, komunikasi kelompok, meliputi komunikasi small group dan large group atau secara besar. Komunikasi ketiga ialah komunikasi massa, yaitu melalui media massa dalam penyampaian dan penerimaan pesan yang ditujukan untuk publik. Yang terakhir, komunikasi medio, yaitu melalui media-media khusus namun tidak ditunjukkan untuk publik seperti surat, telepon, dan sebagainya. Lalu yang keempat, itu tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi merupakan terdiri dari 4, yaitu yang pertama perubahan sikap. Perubahan sikap ialah komunikasi untuk merubah sikap seseorang. Yang kedua, perubahan pendapat. Yang dimaksud perubahan pendapat ialah untuk bertujuan mengubah pendapat seseorang. Perubahan pendapat dapat terjadi saat proses komunikasi berlangsung atau bisa juga setelahnya. Yang ketiga, perubahan perilaku. Tujuan komunikasi yang lainnya adalah untuk merubah perilaku. Dalam hal ini, perubahan perilaku dapat terjadi apabila terdapat kesesuaian antara apa yang dikemukakan oleh komunikator dengan komunikan, dan juga penyampaian ini juga tergantung pada kredibilitas komunikator itu sendiri. Dan terakhir, perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud ialah melalui proses komunikasi. Perubahan dalam tatanan masyarakat tersebut sesuai dengan lingkungan terjadinya komunikasi. Lalu yang terakhir ialah sifat komunikasi. Sifat komunikasi merupakan sifat organisasi, antara lain ialah face to face, mediasi, verbal, dan non-verbal. Bentuk dasar komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan suatu bentuk komunikasi di mana pesan disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa. Berdasarkan aktif atau pasifnya peserta komunikasi, bentuk komunikasi verbal dibedakan menjadi dua. Ini berbicara dan menulis, serta mendengarkan dan membaca. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata.
Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi terdiri dari 4. Yang pertama itu ada fungsi informatif. Fungsi informatif ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi yang diperlukan agar setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Yang kedua, fungsi regulatif. Ini berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian organisasi melalui peraturan, prosedur, perintah, dan laporan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini berkaitan dengan upaya menumbuhkan komitmen bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, fungsi integratif, berkaitan dengan upaya organisasi menyediakan saluran komunikasi baik formal maupun informal yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan pekerjaan yang baik. Proses komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada downward communication atau atasan ke bawahan. Artinya proses komunikasi ini berlangsung dari seseorang yang memiliki jabatan tinggi ke anggotanya. Dan ini biasanya merupakan suatu perintah yang diberikan atasan untuk bawahan. Yang kedua ada horizontal communication atau satu level. Artinya proses komunikasi berlangsung pada seseorang yang memiliki jabatan yang sama, contohnya antar anggota. Yang ketiga ada upward communication atau bawahan ke atasan. Artinya proses komunikasi berlangsung pada anggota kepada atasan. Hal ini biasanya merupakan saran atau suatu laporan kegiatan. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hambatan teknis. Hambatan teknis adalah hambatan yang dilihat dari sisi teknologi, yang ada keterbatasannya melalui fasilitas dan keterbatasan melalui peralatan komunikasi. Yang kedua ada hambatan simantik. Hambatan simantik itu adalah gangguan simantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Faktor pemahamannya bisa dari bahasa dan istilah tertentu serta kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi dan juga terkadang mempunyai arti yang berbeda. Yang ketiga atau terakhir itu adalah hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi ini sering terjadi karena adanya sebuah faktor emosi dan prasangka kecil atau pribadi, persepsi kecakapan atau ketidakcakapan antara kemampuan dan ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang dan masih banyak yang lainnya. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada yang ingin bertanya bisa bertanya melalui WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.